warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Anastasia Rama Aulia, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Pacitan. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi nih tentang understanding verbs yang dimana ada 3, yaitu gerund, participle, dan juga infinitive. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke materinya. Nah, teman-teman, di sini ada 3 verbs, yaitu gerund, participle, dan infinitive. Nah, sebelum masuk ke tiganya ini, apa sih teman-teman verbs itu? Nah, verbs adalah a verb forms acting as nouns, adjective, or adverb. Verbs adalah kata kerja yang berfungsi sebagai noun, adjective, dan juga adverb. Nah, a verbal is a verb that is being used as another part of speech rather than a verb. Nah, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu ada gerund. Gerund adalah verb yang berfungsi sebagai noun. Definisi dari gerund itu sendiri adalah a verb that always ending in ing that function as a noun. Gerund itu sendiri adalah kata benda yang berasal dari kata kerja ditambah ing, misalnya swimming, eating, fishing, shopping, dancing, singing, dan masih banyak lagi. Nah, kita sebelum ke contoh kalimat nih teman-teman, yang pertama ada dalam kalimat gerund berfungsi sebagai, ini ada banyak nih, yang pertama bisa berfungsi sebagai subjek, yang kedua ada pelengkap subjek atau subjective complement, yang C ada objek langsung atau direct object, D ada objek preposisi atau object of preposition, dan yang terakhir ada aposisi atau appositive. Nah, kita langsung ke contoh dari poin-poin tersebut. Yang pertama ada subjek. Gerund sebagai subjek, contohnya di sini adalah reading of English is easier than speaking it. Di sini gerund-nya adalah reading yang berfungsi sebagai subjek. Yang kedua ada pelengkap subjek atau subjective complement. Contohnya ada my favorite activity is reading. Di sini gerund-nya ada di kata reading ya teman-teman. Dan yang C ada objek langsung atau direct object. Yang contohnya ada I enjoy dancing. Yang D ada objek preposisi atau object of preposition. Contohnya adalah I am fond of eating bakso. Di sini gerund-nya ada kata of eating. Dan yang terakhir ada aposisi atau appositive. Contohnya seperti my hobby fishing is interesting. Di sini gerund yang berfungsi sebagai aposisi di sini adalah fishing. Nah, kita langsung masuk ke contoh dalam kalimat secara universal ya teman-teman. Ini yang pertama ada swimming is my favorite exercise, yang berfungsi sebagai subjek. Di sini swimming itu merupakan subjek karena muncul sebelum verb. Yang kedua ada kalimat I enjoy reading novels, yang berfungsi sebagai objek karena di sini verbnya adalah kata enjoy. Jadi reading ini muncul setelah verb sehingga otomatis ia menjadi sebuah objek. Dan yang ketiga ada running is great exercise, yang merupakan subjek seperti di atas, dan juga yang terakhir most people enjoy eating sebagai gerundnya. Oke, kita langsung lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini ada participle. Participle itu adalah kata kerja yang berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Nah, kata sifat ini yang menjelaskan noun ya, teman-teman. Nah, participle is a verb that is in the form of verb ing or verb tree which can be used in arranging tenses or replaced as an adjective. Participles are divided into two, namely active or present participle and passive or past participle. Nah, teman-teman, participle ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah aktif atau present participle, dan yang kedua adalah pasif atau past participle. Nah, maksudnya gimana sih? Kita langsung lanjut ke materinya. Nah, di sini sebelumnya teman-teman, sebelum kita membahas itu tadi, kita ada beberapa bentuk participle nih. Yang pertama ada participle sebagai adjektif. Ada rumusnya, yaitu verb ing plus noun atau bisa juga noun plus to be plus verb ing.
Contohnya di sini adalah the crying woman left the movie theater. Nah, di sini ada kalimat crying yang menjelaskan karakteristik dari woman itu sendiri. Dan yang kedua ada membentuk continuous tense. Contohnya seperti I am studying mathematics now. Dan juga ada kalimat my sister is teaching Zumba now. Nah, untuk contoh ketiga ada setelah kata kerja tertentu. Nah, maksudnya ini gimana sih? Sebelum ke maksudnya kita ke rumusnya dulu. Yang pertama ada subject plus verb of preposition plus object plus verb in. Contohnya di sini adalah I hear somebody singing a new song. Nah, di sini kata kerja tertentunya merupakan hear ya, teman-teman. Dan yang keempat adalah sebagai pengganti atau pemendekan anak kalimat yang diawali dengan kata sambung when or why. Contohnya seperti when he was sleeping, he called you. Nah, di sini untuk participalnya ada when he was sleeping. Nah, yang terakhir ada participle sebagai pengganti kata sambung after. Contohnya di sini ada kalimat after she had studied mathematics, she slept. Nah, untuk kalimatnya pengganti ada having studied mathematics, she slept. Nah, ini dia teman-teman, participle yang dibagi menjadi dua itu apa sih? Yang pertama ada present participle. Present itu adalah masa sekarang yang masih terjadi, dan yang kedua ada past participle. Past itu adalah lampau ya. Nah, kita ke present participle terlebih dahulu. Present participle is a participle that ends in ing and describe ongoing action. Nah, participle present ini menjelaskan sesuatu yang masih terjadi, dan present participle biasanya itu aktif bentuk kalimatnya. Contohnya ada the running water was refreshing. Nah, di sini ada running yang menjelaskan dari kata water itu sendiri. Yang kedua ada past participle. Nah, past participle ini adalah participle yang biasanya diakhiri dengan kata ed, n, or t. Intinya verb 3 ya teman-teman, dan juga mendeskripsikan sesuatu yang sudah selesai atau yang sudah lampau. Dan past participle ini ada biasanya itu pasif ya teman-teman, jadi cenderung tidak aktif seperti present participle. Contohnya ada the broken vase lay on the floor. Nah, di sini ada the broken dari kata broke ya, dan menjadi verb 3. Nah, kita sampai ke materi yang ketiga yaitu infinitive. Wah, apa sih teman-teman itu infinitive? Infinitive is a verbal that appears with the word to. Contohnya ada to eat, to say, to run, to work, to study, dan masih banyak lagi. Nah, infinitive ini pokoknya intinya kita harus ingat-ingat bahwa infinitive itu awalnya ada to ya teman-teman. Nah, untuk fungsinya itu sendiri bisa sebagai noun, bisa sebagai adjective, dan juga bisa sebagai adverb. Kita langsung ke contoh. Ini ada kalimat to understand English is not an easy job. Berarti ini infinitifnya yang mana teman-teman? Yap, to understand. Karena diawali dengan kata to. Dan to understand ini berperan sebagai subjek karena muncul sebelum verb. Yang kedua ada kalimat I need a pen to write with. Nah, di sini kalimat, mohon maaf, untuk kata infinitifnya ada di kata to write yang berfungsi sebagai adjective. Dan yang terakhir ada kalimat he studied hard to pass the exam yang berfungsi sebagai adverb. Nah, akan tetapi perlu diingat nih teman-teman, bukan semua yang diawali oleh to itu sudah pasti infinitif. Contohnya seperti ini. Jika ada kalimat to swimming, nah to swimming ini kan jika infinitif itu to plus base verb ya teman-teman, verb yang basic banget yang tanpa ada tambahan ing dan sebagainya. Jika ada kalimat to swimming itu masuknya bukan ke infinitif, tapi itu bisa menjadi ke gerund ya teman-teman. Jadi sebelum mengerjakan perlu kita perhatikan betul nih kalimat setelah to itu pakai verb ing nggak sih? Nah, akhirnya kita sudah sampai ke kesimpulan dari materi kita kali ini. Wah, cepet banget ya teman-teman. Untuk kesimpulan kali ini,
Untuk gerund adalah kata kerja yang selalu berakhiran ing dan berperan sebagai kata benda atau noun. Nah, untuk participle ini merupakan kata kerja yang berfungsi sebagai kata sifat, baik dalam bentuk sekarang, present, maupun lampau atau past. Dan infinitive adalah to plus verb yang berfungsi sebagai noun, adverb, maupun adjective. Sekali lagi saya tekankan ya teman-teman, infinitive ini to plus base verb ya, jadi tanpa tambahan verb ing. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk materi saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.